Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pak Ir dalam pembahasan materi bahasa Indonesia. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai dan unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi terkait dengan teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah, dan yang kedua, unsur kebahasaan yang membangun teks cerita sejarah. Pada video sebelumnya Bapak sudah membahas tentang definisi teks cerita sejarah dan struktur yang membangun teks cerita sejarah. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutannya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu yang dikatakan nilai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Jadi nilai sebagai suatu hal yang diyakini oleh manusia sebagai sesuatu yang berguna atau bermanfaat atau penting dalam kehidupan manusia tersebut. Sebelum kita membahas satu persatu nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah, Bapak akan memberikan uji coba terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Silakan tentukan nilai yang terkandung pada teks cerita sejarah yang pertama. Pagemanyang han lepah lemgrok pintu rap tutup merantai bajang hanjut lom tamang payalon surut cintamu sangkut bak binte kaca. Baik, selanjutnya teks yang kedua. Silakan kalian tentukan nilai yang terkandung pada penggalan teks cerita sejarah tersebut.
Keempat, silakan kalian tentukan nilai yang terkandung dalam penggalan teks cerita sejarah tersebut. Syukur ke Rabbi ya aini ke kamu negeri bersuci Aceh mulia. Tajak perang musuh beruntuh dumsi tre Nabi yang meungki ke Rabbi ke poyang Esa mesohan Terakhir, teks yang kelima, dengan tugas yang sama, kalian tentukan nilai yang terkandung dalam penggalan teks cerita sejarah tersebut. Jadi berdasarkan kelima teks cerita yang sudah Bapak tampilkan tadi, secara garis besar, nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah itu dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama nilai budaya, yang kedua nilai religi, yang ketiga nilai moral, yang keempat nilai kepahlawanan, dan yang kelima nilai sosial. Yang pertama nilai budaya. Nilai budaya terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang dianggap penting oleh masyarakat, nah itu yang dikatakan nilai budaya. Yang kedua, nilai religi atau yang dikenal dengan nilai agama. Nah, nilai ini berkaitan dengan hal-hal yang penting berdasarkan keyakinan seseorang. Yang ketiga, nilai moral. Nilai moral terkait dengan perilaku baik dan tidak baiknya manusia. Yang keempat, nilai kepahlawanan atau dikenal dengan nilai patriotisme. Keinginan untuk berjuang, keberanian, cinta tanah air merupakan nilai-nilai yang terkait dengan nilai kepahlawanan. Dan yang terakhir, nilai sosial. Nilai sosial terkait dengan interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain, atau antara manusia dengan alam sekitar. Jadi sudah jelas tentang kelima jenis nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Bapak berikan kalian waktu kembali untuk mengoreksi ulang terkait dengan nilai-nilai yang terdapat pada kelima teks yang sudah Bapak tampilkan sebelumnya. Bagaimana? Sudah selesai? Mari sama-sama kita bahas. Teks yang pertama. Nilai yang muncul adalah nilai benar, nilai religi atau nilai keagamaan. Apa penandanya pada teks tersebut? Yaitu keyakinan masyarakat akan adanya Tuhan atau banyak Tuhan. Itu penanda sebagai nilai religi. Yang kedua, nilai benar, nilai kepahlawanan. Sebagai kata kuncinya apa? Kamu bisa baca pada kalimat kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Nah, nilai kepahlawanan muncul di sini. Bahwasanya
sangat yakin tokoh tersebut akan mengalahkan lawannya dengan membawa bala tentara. Selanjutnya teks ketiga, nilai yang muncul adalah nilai benar, nilai sosial. Penandanya apa? Kepedulian tokoh yang muncul pada teks tersebut terhadap kaum pribumi. Dalam teks ini terkait dengan kondisi pendidikan kaum pribumi, sehingga si tokoh berusaha mendirikan lembaga pendidikan. Pada teks keempat, nilai yang menonjol adalah nilai moral, perilaku baik atau tidak baiknya manusia. Jadi pada teks tersebut muncul perilaku tokoh Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang dianggap oleh masyarakat tidak baik. Itu pertemuan seorang pemuda dengan seorang wanita yang telah menikah. Akibat dari pertemuan antara si pemuda dengan sang wanita yang merupakan istri Datuk Maringgi memunculkan suatu keributan. Dan yang terakhir, pada teks kelima, nilai yang muncul adalah nilai benar, nilai budaya. Nah, kalau pada teks kelima ini sangat mudah penandanya. Kalian lihat pada kalimat pertama, adapun adanya acara tahlilan adalah berawal dari kebudayaan orang zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Ada kata kebudayaan di situ, kebiasaan masyarakat. Ternyata tahlilan itu merupakan kebiasaan orang zaman dahulu sebelum masuknya Islam. Gimana? Dari kelima teks tersebut, berapa yang benar, berapa yang salah? Nah, coba kamu bandingkan dengan sebelum Bapak jelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah dengan jawabanmu setelah mendengar penjelasan Bapak terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Mudah-mudahan banyak yang hasilnya bagus. Baik, sebagai pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Jadi ada 7 unsur yang membangunnya. Yang pertama, kata bermakna lampau. Artinya ada kata yang maknanya itu peristiwa yang sudah terjadi. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal sudah Bapak jelaskan pada video sebelumnya. Yang ketiga, kata kerja material. Kata kerja material artinya apa? Kata kerja yang wujudnya bisa dilihat. Jadi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau subjek dapat dilihat. Contohnya apa? Menulis, memegang, berdiri, duduk. Paham? Baik, unsur yang keempat, kalimat tidak langsung. Bagaimana bentuk kalimat yang tidak langsung? Artinya apa? Ada dialog yang secara langsung. Misal, Pak Ir menyuruh siswanya mengambil buku cetak di perpustakaan. Nah, itu sebagai kalimat yang tidak langsung. Paham? Yang kelima, kata kerja mental. Kalau tadi ada kata kerja material, adalah kata kerja yang wujudnya nampak. Sedangkan kata kerja mental adalah kata kerja yang berdasarkan atau sebagai bentuk reaksi dari apa yang dirasakan oleh subjek. Contohnya, kata kerja mental, sedih, terharu, gembira, bahagia, tersinggung, senang. Paham? Selanjutnya, unsur yang keenam yaitu adanya dialog antar tokoh misalnya. Dan yang terakhir, unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah adalah kata sifat atau adjektiva. Baik, demikian pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.